Apa makna rohaninya biji sesawi buat kita? Yang pertama, makna rohani yang pertama, Yesus mengajarkan tentang iman lewat biji sesawi. Matius 7 ayat 2 ke 20 dengan jelas berkata, Ia berkata kepada mereka, karena kamu kurang percaya. Sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana, maka gunung ini akan pindah dan takkan ada yang mustahil bagimu. Sekali lagi Yesus berkata dalam Lukas 17 ayat yang ke-6, Jawab Tuhan, kalau sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada pohon ara ini, terbantunlah engkau dan tertanamlah di dalam laut, dan ia akan taat kepadamu. Lalu pelajaran apa sih yang Yesus sedang ajarkan? Yesus sedang ajarkan bahwa asal ada iman, maka kita dapat lakukan mujizat. Sekalipun kelihatannya iman kita adalah iman yang kecil, poin utamanya adalah seberapa kita percaya akan kuasa iman kita. Ingat, Roma 11 ayat yang pertama berkata, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Dan Ibrani 11 ayat yang ke-6 bagian A juga berkata, tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Jika kita tidak punya iman, maka kita tidak mungkin berkenan kepada Allah. Dan jika kita tidak berkenan kepada Allah, maka jangan bermimpi kita mendapatkan apa yang kita harapkan. Karena semua itu berasal dari Tuhan adanya. Nah, makna rohani yang kedua adalah Yesus menyampaikan perumpamaan tentang biji sesawi dalam Matius 13 ayat 31 sampai 32, Markus 4 ayat 30 sampai 32, dan Lukas 13 ayat 18 sampai 19. Tiga Injil mencatat perumpamaan tentang biji sesawi, guys. Karenanya yuk mari kita belajar darinya. Kesemuanya itu memberi gambaran bahwa biji sesawi adalah biji yang paling kecil. Tetapi jika dia sudah bertumbuh, maka si kecil ini, tanda kutip, maka dapat menjadi berkat bagi banyak orang. Artinya apa? Artinya, jangan merasa kecil hati jika saat ini sepertinya apa yang kita lakukan adalah hal-hal kecil atau sepele. Biarkan itu bertumbuh, maka suatu saat akan menjadi berkat bagi banyak orang. Matius 13 ayat yang ke-32 berkata, memang biji itu yang paling kecil dari segala jenis benih. Tetapi apabila sudah tumbuh, sesawi itu lebih besar daripada sayuran yang lain, bahkan menjadi pohon, sehingga burung-burung di udara datang bersarang pada cabang-cabangnya. Alkitab The Message menerangkan dengan kalimat, it is quite small as seeds go, but in the course of years it grows into a huge pine tree, and eagles build nests in it. Kita sama-sama tahu, dikatakan ketika pohon sesawi sudah menjadi besar, maka burung-burung dapat bersarang di dahan-dahannya. Nah, elang itu bukanlah burung kecil, guys. Jadi kalau elang bikin sarang, pasti dia mencari pohon yang besar dan tinggi. Tadi dikatakan pohon sesawi ketika dari biji bertumbuh menjadi pohon sesawi yang besar, dia menjadi pohon yang besar sekali. Dikatakan menjadi a huge pine tree. Wow, luar biasa sekali. Kita sama-sama tahu kalau pemain NBA itu identik dengan tubuh yang tinggi. Dan rata-rata mereka 22 cm lebih tinggi dari orang Amerika pada umumnya. Orang Amerika saja sudah tinggi-tinggi, bukan? Nah, pemain NBA itu lebih tinggi-tinggi dari orang Amerika rata-rata. Pernah tercatat pemain NBA yang tertinggi tingginya adalah 2,31 meter, guys. Tetapi uniknya, ini uniknya guys, ada seorang pemain NBA yang terpendek dan tingginya
Tinggi badannya hanya 1,6 meter. Siapa dia? Dia adalah Tyrone Maxey. Dengan tinggi badan seperti itu, dia terkenal sebagai pengoper bola yang handal, pencuri bola yang handal pula, dan pemain yang dapat berlari dengan kecepatan tinggi. Dia adalah pemain yang tercepat di lapangan, guys. Tyrone Maxey tidak membiarkan dirinya tetap menjadi biji sesawi, tetapi dia mengubah biji sesawi menjadi pohon sesawi yang besar. A huge pine tree. Jika Anda saat ini merasa seperti biji sesawi, no problem, Anda sudah ada di step pertama, yaitu menyadari bahwa Anda adalah biji sesawi dalam tanda kutip. Jangan stop sampai di situ, guys. Next stepnya, apa yang harus Anda lakukan? Adalah growing. Tanpa growing, tanpa bertumbuh, biji sesawi tetap menjadi biji sesawi. Dengan growing, biji sesawi mentransformasi dirinya menjadi one of the biggest tree in the world. Apa itu growing? Growing berarti keep learning, keep in faith, and hear what God says to you. Therefore, mustard seed become a huge pine tree. So, never lose your faith in God, guys, and keep growing and be blessed. Kalau kita pelajari dalam Alkitab, maka kita akan temukan kata gandum itu tercatat sebanyak 166 ayat. Artinya Tuhan peduli dengan kebutuhan pokok kita sebagai manusia. Ada beberapa poin penting, guys, dari gandum yang akan kita pelajari di sini. Poin penting apa? Yang pertama, gandum atau biji gandum itu berbicara pemeliharaan Tuhan atas kita umatnya. Dari mana kita tahu? Mazmur 81 ayat yang ke-17 berkata, "Tetapi umatku akan kuberi makan gandum yang terbaik, dan dengan madu dari gunung batu, aku akan mengenyangkannya." Kalimat yang sama itu diulang kembali dalam Mazmur 147 ayat yang ke-14. Yang kalimatnya berbunyi demikian, "Ia, yaitu Tuhan, memberikan kesejahteraan kepada daerahmu dan mengenyangkan engkau dengan gandum yang terbaik." Wow, luar biasa bukan? Kedua ayat tadi, dari kedua ayat di atas tadi saja kita dapat menyimpulkan bahwa Tuhan kita peduli dengan apa yang kita butuhkan. Bahkan bukan hanya menyediakannya ala kadarnya buat kita, melainkan Dia berikan yang terbaik. Dia berikan gandum yang terbaik. Untuk siapa? Untuk kita, untuk Anda dan saya, lovers of God. Nah, kalau kita pelajari dalam Matius 6 ayat 32 berkata, "Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu." Hal yang sama diulang lagi dalam Matius 7 ayat yang ke-11. "Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya." Lewat ayat-ayat ini kita dapat belajar bahwa Tuhan itu tahu akan kebutuhan kita. Bapa kita di sorga itu tahu apa yang kita butuhkan. So, jika ada yang masih berkata, "Sepertinya Tuhan gak sayang deh sama saya. Tuhan itu gak peduli dengan saya." Mari, lewat ayat-ayat yang tadi sudah kita baca, kita renungkan. Mari berpikirlah ulang. Hal yang kedua yang bisa kita pelajari dari kata gandum. Bicara kata gandum, ada perumpamaan tentang gandum yang disampaikan oleh Tuhan Yesus. Perumpamaan apa? Perumpamaan tentang gandum dan ilalang. Yaitu
dalam Matius 13 ayat yang ke-24 sampai 30. Tetapi yuk mari kita fokus saja pada ayat yang ke-26 sampai 30. Nah, ayatnya berkata demikian guys. Matius 13 ayat 26 sampai 30. Ketika gandum itu tumbuh dan mulai berbulir, nampak jugalah lalang itu. Maka datanglah hamba-hamba tuan ladang itu kepadanya dan berkata, "Tuan, bukankah benih baik yang Tuan taburkan di ladang Tuan? Dari manakah lalang itu?" Jawab tuan itu, seorang musuh yang melakukannya. Lalu berkatalah hamba-hamba itu kepadanya, "Jadi maukah Tuan supaya kami pergi mencabut lalang itu?" Tetapi ia berkata, "Jangan, sebab mungkin gandum itu ikut tercabut pada waktu kamu mencabut lalang itu. Biarkanlah keduanya tumbuh bersama sampai waktu menuai. Pada waktu itu aku akan berkata kepada para penuai, kumpulkanlah dahulu lalang itu dan ikatlah berberkas-berkas untuk dibakar. Kemudian kumpulkanlah gandum itu ke dalam lumbungku." Pelajaran apa yang bisa kita dapatkan dari perumpamaan ini? Ada dua hal yang kita bisa tarik pelajaran dari perumpamaan ini guys. Yang pertama, lalang dan gandum itu diizinkan Tuhan untuk tumbuh bersama sampai masa penghakiman tiba. Lalang berbicara apa? Lalang berbicara orang-orang yang hidup tidak benar di sekeliling kita. Bahkan mungkin mereka yang berusaha menjatuhkan kita, berusaha menjegal kita, orang-orang yang berusaha menyerang hidup kita, yang mereka beritikad tidak baik terhadap kita. Ingat, Tuhan izinkan mereka tetap ada di sekitar kita. Jadi yuk mari persiapkan hati kita untuk kita tidak menjadi kecewa melihat orang-orang yang tidak benar di sekitar kita. Kita lalu merasa kecewa, kenapa Tuhan sepertinya tidak peduli? Kenapa Tuhan sepertinya membiarkan mereka begitu saja? Mari persiapkan hati kita. Jangan kecewa, karena dengan kita kecewa kita akan mudah meninggalkan Tuhan. Yang kedua, pembeda ilalang dan gandum adalah gandum memiliki buah, yaitu bulir gandum. Sedangkan ilalang tidak memiliki buah atau bulir. So, jika kita tidak mau dihakimi bersama para ilalang, mari hasilkan buah atau bulir dalam hidup kita. Ingat, prinsip buah adalah tidak ada buah yang dinikmati oleh kita. Artinya, setiap buah atau bulir yang kita hasilkan dalam hidup kita, itu menjadi berkat untuk orang lain. Supaya kita tidak dihakimi bersama-sama dengan para ilalang tadi, mari hasilkan bulir atau buah dalam kehidupan kita.